Telak, Adian PDIP sebut Prabowo cuma bikin persepsi soal dukungan Jokowi. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politikus PDIP Adian Apitupulu menuding Prabowo dan timnya hanya sedang membangun persepsi soal arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Adian bilang telah menentukan arah dukungannya kepada Ganjar. Buktinya adalah ia terima informasi itu langsung dari Presiden. Sedangkan kubu Prabowo selama ini hanya membangun persepsi soal arah dukungan Jokowi. Kita itu bergerak karena keyakinan, sementara mereka mau menciptakan persepsi. Prabowo dan timnya dong, kata Adian. Dia mencontohkan persepsi itu dibangun lewat baliho-baliho yang menyandingkan Prabowo dengan Jokowi. Baliho itu dipasang dan tersebar untuk menunjukkan seolah-olah Prabowo itu didukung oleh Presiden. Padahal kedekatan itu tidak lebih dari hubungan antara atasan dan bawahan. Yang membuat visi-misi Jokowi itu bukan Prabowo, bukan Gerindra. Itu PDIP dan partai-partai yang bersama-sama kemarin. Jokowi itu saudara separtai, satu rahim dengan Ganjar Pranowo, kata dia. Saya sudah sebut ini berkali-kali. Prabowo kan timnya menggunakan pendekatan yang berbeda pada Pilpres kali ini. Tidak lagi main frontal, tapi menyusup dan menjaga narasi agar publik percaya bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Banyak orang-orang yang percaya ini. Mereka merasa gerak-gerik Jokowi lebih condong mendukung Prabowo, padahal itu adalah strategi politik yang dirancang sejak awal setelah belajar dari 2 kali kekalahan. Ini sudah dipikirkan matang-matang sejak Prabowo berniat kembali nyapres. Bahkan mereka bilang siapa yang paling sering bersama dengan Jokowi? Ya ialah Prabowo lebih sering bersama Jokowi karena Prabowo sebagai menteri lebih mudah bertemu. Dipanggil tinggal datang ke istana bahas ini itu. Ganjar ada di Jawa Tengah, jauhan bro. Kalau bolak-balik ketemuan ya tidak etis juga, gitu aja kok gak paham. Dasar nalar 1 inci. Narasi ini benar-benar masif, seolah hanya ini yang menjadi andalan kubu Prabowo. Faktanya memang begitu, karena Prabowo nyaris tidak menjual prestasi atau visi misi, melainkan narasi kedekatan dengan Jokowi, ditambah dengan caption yang menggugah rasa patriotisme. Sudah basilah ini. Mereka itu tujuannya hanya satu, yaitu menyerap suara pendukung Jokowi. Mereka tidak terlalu peduli dengan Jokowi. Mereka hanya butuh dukungan Jokowi. Kalau bisa merebut dukungan setengahnya aja, lumayan kan? Itulah yang sedang dimainkan oleh mereka. Makanya banyak yang kagum dengan Prabowo karena Prabowo sudah berubah dan jadi santun. Itu artinya mereka belum paham atau baru saja tertarik dengan politik setelah 2019. Bagaimana menurut Anda? Ubah strategi hadapi Pilpres 2024, Prabowo jauhi kelompok 212. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tidak bisa dipungkiri jasa kelompok 212 banyak terhadap Prabowo. Seperti pada Pilkada DKI 2017 yang mana kala itu Ketum Gerindra tersebut mendukung Anies. Novel Bamukmin DKK yang turut memperjuangkan Anies agar bisa terpilih jadi gubernur DKI. Lewat politisasi agama plus menakut-nakuti warga yang memilih Ahok, jenazahnya tidak akan disolatkan. Warga pun berduyun-duyun memilih Anies. Padahal kala itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok sangatlah tinggi dan elektabilitasnya juga melebihi Anies serta AHY. Tapi karena warga diancam oleh kelompok 212 bahwa yang memilih mantan Bupati Belitung Timur itu akan masuk neraka, maka warga rame-rame memilih Anies. Daripada punya gubernur yang bagus tapi kita masuk neraka, mending pilih gubernur yang gak becus bekerja tapi di akhirat nanti bisa masuk surga. Demikian yang ada di benak mereka. Padahal apa yang disampaikan oleh PA212 belum tentu benar juga, hingga Anies berhasil terpilih sebagai gubernur DKI. Jadi PA212 dan Gerindra berada dalam satu gerbong kala itu. Mereka bekerja sama bahu-membahu menumbangkan Ahok. Nah, berdasarkan pengalaman di Pilgub DKI 2017, Anies berhasil menang lewat politisasi agama. Prabowo coba mengadopsi strategi itu di Pilpres 2019. Ketum Gerindra tersebut langsung mengajak kelompok 212 untuk menjadi tim sesnya. Beberapa kadrun pun diberi posisi yang strategis di Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi. Di antaranya Selamat Ma'arif yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PA212 dan ex-jubir FPI ditunjuk sebagai Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi.
Kemudian ada Abdul Rashid Abdullah Syafi'i yang notabene menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Penasehat BPN Prabowo Sandi. Diketahui nasihat Abdul Rashid itu kurang manjur, terbukti Koperasi 212 gak maju-maju sampai sekarang. Selanjutnya Yusuf Martak. Pemilihan nama asli Yusuf Muhammad Martak ini cukup disegani oleh PA 212. Hal ini terbukti dari banyaknya jabatan yang diamanahkan kepadanya, mulai dari Ketua Majelis Syuro PA 212, Ketua Dewan Pengarah Riodi Akbar 212, hingga Ketua GNPF Ulama 212. Di BPN Prabowo Sandi ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengarah BPN. Sementara untuk tim ses yang tidak resmi, salah satu anggotanya adalah Novel Bamukmin. Dia meskipun tidak masuk ke dalam struktur BPN Prabowo Sandi, tapi kerap menyampaikan pernyataan di media terkait pasangan Capres-Cawapres 2019 itu. Seperti Novel pernah mengeluarkan pernyataan masuk surga minta kepada Allah, minta ke Rasul bersama Prabowo Sandi. Bawa-bawa surga pula untuk memenangkan Capres. Kayak Novel saja yang jadi penyambut tamu bagi orang-orang yang mau masuk surga, padahal itu adalah tugasnya malaikat Ridwan. Entar dikeprek malaikat Mungkar dan Nakir baru tahu rasa. Hanya saja mungkin Prabowo lupa kalau lawannya pada Pilpres 2019 bukan Ahok tapi Jokowi. Plus wakil lawannya Ma'ruf Amin yang kita tahu sendiri merupakan mantan Ketua MUI serta Rais Am PBNU. Tidak pelak rencana mau menggiring opini Jokowi anti-Islam dan anti-ulama dalam rangka memenangkan Pilpres tersebut kandas di tengah jalan. Karena bagaimana mungkin orang percaya ex-wali kota Solo itu anti-Islam, sementara wakilnya sendiri saja adalah ulama? Pernah suatu ketika kader PKS Hidayat Nur Wahid menyebut Sandiaga Uno adalah ulama guna menyanyi Ma'ruf Amin. Tapi tetap saja yang orang tahu dari mantan ketua HIPMI tersebut, dia adalah pedagang yang berpegang teguh pada prinsip modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Terakhir apa yang terjadi? Prabowo gagal lagi terpilih jadi presiden. Strategi mengalahkan Ahok di Pilgub DKI ternyata tidak ampuh dipakai di Pilpres 2019. Nah, pada Pilpres 2024 juga tidak ada halangan yang berarti Prabowo akan maju lagi. Sepertinya ada yang kurang dalam hidup Ketum Gerindra itu jika belum berhasil terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Terbukti Jokowi sudah 2 periode jadi presiden dan hampir purna tugas pula. Tapi Prabowo masih berkutat pada Pilpres. Padahal usianya sudah tidak muda lagi, yakni 71 tahun. Uniknya, ia menerapkan strategi yang berbeda pada Pilpres 2024 mendatang, yakni tidak lagi melibatkan PA 212 dalam tim pemenangannya. Hal ini bisa dilihat dari Prabowo tidak pernah lagi menemui Habib Rizik, padahal pendiri organisasi yang sudah dibubarkan, yaitu FPI itu saat ini sudah berada di Indonesia, gak lagi di Arab Saudi. Artinya sangat mudah bagi Prabowo untuk menemuinya. Beda dengan pada tahun 2018 silam, ia bela-belain datang ke Arab Saudi untuk menemui Habib Rizik, yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan dukungan dari imam besar FPI tersebut beserta pendukungnya. Bahkan karena begitu seriusnya ingin mendapatkan dukungan dari kelompok 212, sampai-sampai Prabowo kala itu berjanji akan menjemput Habib Rizik dari Arab Saudi dengan pesawat pribadinya jika dia terpilih jadi presiden. Dalam ijtima yang kedua, saya sudah mengatakan, begitu saya menang Pilpres, saya akan mengembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizalimi, demikian ujarnya waktu itu. Sekarang jangankan mau menemui Habib Rizik, putrinya nikah saja Prabowo tidak datang. Justru yang dilakukan oleh Menhan tersebut menjelang Pilpres 2024 adalah mendekati NU. Mulai dari ziarah ke makam Gus Dur, menemui pimpinan Ponpes Wali Songo di situ Pondok Kiai Khalil Asad, menemui pimpinan Ponpes Tebu Ireng Kiai Abdul Hakim Mahfuz, hingga menemui Gubernur Jatim yang juga Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Prabowo sadar betul bahwa salah satu penyebab kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 silam adalah pemilih Jatim dan Jateng yang mayoritas pengikut NU. Jadi kini gilirannya lagi yang coba merayu NU. Hanya saja masalahnya sekarang masing-masing kandidat merebut suara NU. Lihatlah Nasdem getol banget menyodorkan cawapres Anies, kader NU. Sampai-sampai bikin AHY yang juga pengen jadi wakil Anies kecewa berat. Begitupun dengan Ganjar juga tidak kalah getolnya mendekati warga NU. Berebut suara NU sekaligus Prabowo membuang kelompok 212 inilah yang akan membuat situasi politik negara kita semakin seru ke depannya. Bagaimana menurut Anda?